Ya, silakan kalau mau. Baik. Oke, ya silakan ya. Baik, malam ini kita akan menyiapkan nanti untuk menghadapi kayak mau perang ya. Untuk nanti kita melaksanakan seminar ya di tanggal 1 malam ini kita akan mencoba tata lebih detail lagi supaya teman-teman nanti ketemu sama siapa penguji kita besok ganti tidak? Ibu Tuti, Cik ya? Ustaz. Cik ya, iya. Besok ditagih janjinya apa nih, Dokter Dristia, Dokter Femi apa, Mbak Wulan gitu. Ini loh Bu, sudah selesai gitu ya. Baik, kita mulai yuk dengan mengucap lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya. Nah, hostnya siapa malam ini? Mbak Wulan. Mbak Wulan biasa ya, nanti Bu Widi minta tolong diambilkan 2 foto gitu ya, kemudian masuk ke format Word, beri atasnya untuk bukti kegiatan Bu Widi daripada Bu Widi nge-screenshot nata-nata gitu. Mbak Wulan ambil 2 foto, kemudian masukkan ke format Word, atasnya diberi penjelasan mata pelajaran apa kita malam ini, waktunya kapan, kemudian fasilitatornya siapa. Halo Mbak Wulan. Ya Bu, ini dicatat Bu. Ya, atasnya jadi 2 foto, nanti jadi 1 halaman saja ya, masukkan ke Word gitu. Ditulis mata pelatihan apa kita malam ini untuk bimbingan aktualisasi ya gitu. Kemudian waktunya kapan, hari ini tanggal berapa, pukul berapa gitu. Dan fasilitatornya siapa. Itu ya. Nanti kalau sudah selesai boleh masuknya ke WA, tidak apa-apa ya, ke WA kita. Japri aja ya Bu. Boleh, silakan. Baik. Ya, oke, kita akan menyiapkan bahan presentasi besok untuk Anda melaporkan kegiatan aktualisasi. Nah, sebelumnya saya tanya dulu ke teman-teman. Semua kegiatan terlaksana dengan baik, tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan? Terlaksana, Bu. Terlaksana semua ya. Terlaksana. Oke. Ya, terlaksana semua. Kemudian bukti kegiatan sudah dibuat sesuai dengan janji teman-teman kemarin waktu seminar rancangan? Sudah. Ya, bukti kegiatan silakan teman-teman lengkapi. Kalau hari ini ada yang belum dibuat gitu, secepatnya dibuat, diselesaikan ya. Nah, sekarang saya akan memulai dari teknisnya besok presentasi ya. Pertama, mentor besok datang menemani Anda, menyampaikan intinya 2 saja ya, paling setidaknya 2 yang nanti mentor titipkan ya, sampaikan ke mentor masing-masing. 1, menyatakan bahwa kegiatan teman-teman sudah dilaksanakan dengan baik dan selesai ya. Mentor pertama menyampaikan bahwa kegiatan aktualisasi teman-teman berjalan dengan baik, lancar dan sudah selesai semuanya ya. Pertama itu. Kemudian kedua, menyampaikan bahwa kegiatan teman-teman itu bermanfaat ya, bermanfaat bagi institusi teman-teman, bagi bidang teman-teman, bagian di tupoksi teman-teman di instansi masing-masing itu memang bermanfaat. Jadi poinnya 2 saja ini yang utama. Pertama, menyampaikan kegiatan Anda sudah selesai, Anda melaksanakan dengan baik, dengan disiplin, dengan rajin, dengan segala macam, pokoknya gitu ya, udah selesai, kelar semua. Kedua, bahwa kegiatan Anda bermanfaat ya, mendatangkan manfaat. 2, kesaksian testimoni dari mentor itu utamanya. Kalau mau menyampaikan tambahan yang lain silahkan ya. Mohon diberikan pengertian kepada mentor, jangan bertanya-tanya jangan bertanya-tanya, apalagi seperti meragukan gitu ya. Pokoknya saya ngapri lah gitu. Yang bagus-bagus, karena saya yakin juga teman-teman kemarin sudah menyelesaikan dengan baik ya. Nanti saya akan pengen lihat juga seperti apa buktinya gitu ya. Itu terkait dengan kehadiran mentor besok ya. Kemudian yang kedua, intinya besok seminar kedua itu lebih mudah daripada seminar yang pertama ya. Karena apa? Besok penguji itu fokusnya itu melihat bukti kegiatan teman-teman ya.
Jadi di kegiatan pertama Anda janjinya membuat apa segala macam, bukti kegiatannya mana. Kalau sudah ada kegiatan kedua, mana buktinya sesuai yang ada di metrik rancangan tuh kemarin jadwal ya. Di bab 3 kan Anda buat janji tuh, saya nanti kegiatan ini, bukti kegiatannya bla 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 semua. Itu coba dilihat nanti sudah lengkap apa belum. Ya, kalau sudah lengkap aman gitu. Sampai ke evaluasi buktinya, evaluasi apa buktinya ya, sampai mungkin penyusunan laporan aktualisasi, mana berkas-berkasnya di foto gitu ya. Itu. Dan bagaimana teknik pelaporannya. Jadi intinya besok itu di penataan laporannya itu penataan lampiran itu atau bukti kegiatan yang rapi. Jadi teknisnya begini untuk penyusunan LA-nya ya. Bab 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai, mungkin ada referensi sampai penutup ya, ada referensi. Kemudian setelah referensi Anda satu halaman ditulis lampiran besar gitu ya, satu halaman penuh tulisi lampiran. Kemudian halaman berikutnya ini setelah referensi ya, ada satu halaman tulis lampiran ya. Kemudian pindah halaman, tulis lampiran 1 itu adalah kegiatan pertama, kegiatan ke-1 ya. Jadikan lampiran 1, kopas aja diberi nama di kegiatan 1, lampiran 1 kopas kegiatan apa namanya, kopas ke situ, misalnya konsultasi dengan mentor. Kemudian bawahnya tulis item atau bukti kegiatan yang ada di kegiatan 1 ya. Coba misalnya bulan kegiatan 1 konsultasi mentor kan ya, kalau tidak salah. Bukti kegiatannya apa Mbak? Kemarin foto, kemudian ada notulen hasil konsultasi. Oke, ada ya. Semua, mumpung Bu Widi belum lupa, foto letakkan di bukti kegiatan yang paling bawah ya. Jadi Mbak Bulan misalnya catatan konsultasi, fotonya di bawah, jangan di atas. Karena foto itu adalah bukti pendukung, bukan bukti utama ya. Jadi setiap kegiatan foto taruh paling bawah gitu. Apa-apa foto, apa-apa foto gitu. Foto taruh paling bawah. Sehingga kegiatan pertama Mbak Wulan kopas nama kegiatannya apa dari metrik itu, pindah gitu. Kemudian isinya apa saja. Setelah itu satu halaman, bawahnya disusun halaman berikutnya. Pertama catatan konsultasi, halaman berikutnya foto misalnya. Kemudian lampiran 2 halaman berikutnya. Lampiran 2 itu adalah kegiatan kedua ya. Lampiran 2 kegiatan kedua, kopas lagi di metrik kegiatan, pindahkan kopas, tempel lagi ke situ kegiatan kedua, persis pokoknya kopas aja. Terus kegiatan 2 isinya apa saja, bukti kegiatannya ditulis di situ 1, 2, 3 apa. Kemudian bawahnya diurut sesuai dengan tatanan atau nomor yang di atasnya. Sekali lagi, foto, kalau ada foto taruh paling bawah lagi gitu ya. Kemudian sudah ditata lampirannya, pindah ke lampiran 3. Berarti kegiatan keberapa? Ketiga. Nama kegiatannya pindahkan di bawah lampiran 3, kopas lagi di bawah lampiran ketiga, tulisannya kegiatan apa, isinya apa kegiatan ketiga ya, bukti kegiatannya apa, tata lagi, urut, foto lagi di paling bawah gitu seterusnya. Karena itu jika Anda punya 9 kegiatan berarti ada berapa lampiran? 9. Oke, paham ya, itu ada 9 lampiran. Jadi nanti penguji tidak bingung kegiatan 1 ngapain ini, Mbak Irin misalnya, kegiatan kelima misalnya apa, bukti kegiatannya mana, urut. Karena besok penguji itu bawa catatan nama-nama kegiatan teman-teman, janjinya apa, akan dilihat lengkap tidak. Jadi jangan sampai nata lampirannya berantakan, menata bukti kegiatannya ya. Jadi yang urut seperti yang ada di metrik bab 3 penataan. Jadi nanti kalau yang di metrik bab 3 foto pada di atas diperbaiki ya,
di Ya, Bu. ke bawah Ya, ya, Bu. nggak apa-apa Saya ya, sudah terlanjur di atas. nggak apa-apa, iya, nanti diperbaiki di metrik atas itu, kan nggak mengubah substansi ya, tapi Ya. foto taruh bawah gitu ya, gitu semua. Nah, kalau itu sudah selesai berarti rampung ya, penataan lampiran sudah bagus, penguji gak perlu tanya-tanya lagi, sebenarnya itu sudah selesai. Nah, bukti kegiatan teman-teman semua tidak ada kesulitan kan? Semua bukti kegiatan yang dijanjikan ada? Ada Bu. Ada. Ada ya? Ada. Oke, ya Ada. ada ya. Nah, besok presentasi itu fokus di bab 4 dan 5. Sudah tidak ngomong bab 1, 2, 3 ya. Saya sudah memberikan contoh ini belum, bahan tayangnya, PPT-nya. Saya share ya. Belum, Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Jadi tidak lagi membahas bab 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar saya cari. Ya, jadi nanti lebih kurang, dan ini juga ini ya, apa namanya? Apa namanya? Untuk gambaran saja ya, tidak harus persis seperti ini ya, tapi setidaknya ini membuat untuk teman-teman yang ini ya. 39. Setidaknya itu ya, setidaknya seperti itu ya. Jadi tidak lagi membahas keterkaitan nilai-nilai aneka gitu, nggak usah disampaikan lagi karena sudah kemarin di bab 1, 2, 3 teman-teman kan sudah di metrik kemarin ya, sudah ngomong keterkaitan nilai aneka. Besok tidak ngomong itu lagi ya. Jadi besok intinya teman-teman oke lah, misalnya judul 1 halaman, kemudian halaman berikutnya ada isu, gagasan isu, mungkin penyebab isu, dan gagasan pemecahan isunya apa atau inovasinya apa gitu. Setelah itu tulis semua kegiatan 1, 2, 3 sampai selesai ya, 1 slide misalnya. Kemudian diure masing-masing kegiatan 1 apa, bukti kegiatannya ditampilkan di situ sampai selesai kegiatan ke terakhir gitu. Setelah itu tampilkan simpulan dan saran atau di penutup ya. Wes, itu saja besok bahan tayangnya ya, karena waktu Anda presentasi juga hanya 10 menit ya. Jadi itu saja sudah cukup, tidak perlu besok sampai menerangkan nilai-nilai aneka, jangan, karena udah rampung kemarin ya, sudah nggak ngomong itu lagi. Jadi pertama judul 1 halaman misalnya, kemudian berikutnya isu, gagasan pemecahan isu gitu ya, atau penyebab isu, gagasan pemecahan isu, atau inovasinya apa. Langsung menuju ke capaian ya, bab 4 capaiannya. Boleh ditulis keseluruhan dulu kegiatannya 1 sampai berapa, itu kegiatannya apa dalam 1 kolom. Kemudian diuraikan, dipecah satu-satu. Kegiatan 1 ngapain, bukti kegiatannya tampilkan gitu ya. Buat PowerPoint-nya yang menarik ya, yang cantik gitu ya, termasuk misalnya background, penggunaan huruf gitu, dilihat supaya dilihat menarik, enak gitu yang melihat ya. Pewarnaan misalnya itu perlu mendapat perhatian dari Anda supaya nanti menarik ya. Melihat dulu tampilan, kan orang suka melihat casingnya dulu ya, nanti dalamnya ya sama-sama bagus, tapi penampilan awal itu nanti orang akan melihat oh ini rapi ya, nyenengin gitu ya, bagus tampilannya, itu dulu ya. Baik, itu kita sudah sampai di penataan lampiran dan saya memberikan contohnya tadi. Terus misal nih teman-teman saat ini ngobrol dengan kelompok lain gitu, kok beda ya, kok beda, tidak usah jadi masalah, tidak ada format yang terlalu baku, yang penting substansinya saja ya. Jadi sudah, jangan tengok kanan kiri nanti bingung gak rampung-rampung ya gitu, karena tidak ada format yang nanti akan disalahkan, yang penting di substansinya
ya. Karena apa? Sesungguhnya yang namanya latsar ini kegiatan aktualisasi adalah kalau secara substansi itu hanya tool saja, alat gitu. Lebih jauh itu sebenarnya melatih, membekali teman-teman mengimplementasikan nilai-nilai aneka yang penting di situ. Ya, itu. Jadi jangan nanti heboh, aduh kok beda ya dengan kelompok lain apa gitu. Enggak, karena style masing-masing kadang ada penambahan dari coach masing-masing. Ya, jadi nggak masalah. Ya, nggak usah bingung maksud saya. Gitu. Ya, itu sampai ke bahan presentasinya sudah. Sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Hayo. Bu Widi mau Ya, bertanya. silakan. Iya. Bu Widi sebelumnya mohon maaf untuk PowerPoint-nya di-share belum ya Bu ya? Sampun. Oh, kami ini Bu di grupnya itu Latsar CPNS angkatan 44 kelompok 3. 44 ya. Sebentar. Oke. 44 ya. Oh iya. Atau ke Mbak Femi aja nggak apa-apa ya, karena ini kok Oh, enggak apa-apa Bu. udah numpuk-numpuk ini soalnya. J. Oke, Mbak Femi aja. Oh, Bu sudah Oke. masuk. Ya, nanti ya dilihatnya nanti boleh. Ini terus besok saat presentasi semuanya stay di WAG ya. Jadi misalnya saya sambil beri arahan gitu. Termasuk misal ada pertanyaan-pertanyaan dari Buti gitu yang teman-teman agak bingung jawabnya, saya akan berikan masukan gitu melalui WAG. Jadi kalau sekalipun sedang presentasi gini agak ngintip-ngintip gitu nggak apa-apa ya, mungkin ada yang saya sampaikan gitu ya, pinter-pinter gitu ya, kayak Wulan tuh pinter lihat-lihat ke bawah dikit kan gitu ya. Jadi akan saya pandu terus besok ya. Terus kalau kemarin itu kan teman-teman maju satu-satu nih ya, tapi nampaknya besok ada perubahan pola ya. Jadi semuanya gabung dulu seperti ruangan seperti ini bareng ya, 10 orang gitu. Mentor boleh masuknya itu kalau pas lagi teman-teman maju, mentor masing-masing. Dan kalau sudah saat presentasi, yang lain yang sedang presentasi on kamera, tapi yang lain off kamera, tapi melihat jadi dalam satu ruangan gini ya. Itu kemarin dari BPSDM meminta pola seperti itu. Nah, nanti kalau yang sudah presentasi, coachnya selesai boleh langsung meninggalkan ruangan virtualnya, meninggalkan Zoom. Nah, Anda yang sudah presentasi juga boleh live ya, boleh live meninggalkan ruangan boleh. Tapi kalau mau nunggu terus setiap kawan mau rampung bareng ya monggo saja. Tapi kalau yang sudah presentasi, tapi hakikatnya itu kalau yang belum maju dalam satu ruang seperti ini ya. Jadi tidak satu-satu maju. Oleh itu besok Anda itu 15 menit sebelumnya sudah masuk ke main room ya. Saya nanti langsung nanti masuk ruang breakout semuanya bareng gitu. 10 orang maju satu-satu, yang pas lagi presentasi on kamera, kalau yang lain off kamera. Tapi kan melihat semua. Kalau yang sudah presentasi boleh meninggalkan ruang breakout, mentor otomatis meninggalkan, nanti mentor dipanggil. Nah, sementara teknisnya besok semacam itu. Nah, kecuali kalau memang tetap boleh pola lama satu-satu nggak masalah. Ya, tapi yang pasti besok selalu BAG teman-teman ikuti. Ya, mau ada kendala atau apa langsung. Kemudian pastikan besok cari tempat yang sinyalnya bagus. Ya, karena IndiHome katanya sekarang sedang bermasalah ya. Kemarin sering terjadi kendala gitu ya, masuk keluar. Oleh karena itu besok teman-teman cari yang tempatnya yang pasti sinyalnya keren gitu, nggak sampai bermasalah gitu ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada sekarang saya yang penting masuk ke penutup ya. Penutup di bab 4 kita harus rumusan kalimat di penutup nyambung
gitu ya. Penutup itu isinya apa? Simpulan dan ya. Penutup itu isinya simpulan dan saran. Sekarang di simpulan, semuanya perhatikan baik-baik. Simpulan itu jangan kemana-mana, fokus ya. Intinya hal yang paling mendasar di dalam simpulan itu adalah menjawab tujuan. Tujuannya tercapai apa tidak. Ini semuanya tercapai kan? Tercapai ya? Alhamdulillah Bu, Baik, Bu. Capai. Ya, sampai tercapai dengan baik dan melebihi rencana gitu, melampaui ekspektasi. Keren kalau seperti itu ya, gitu. Jadi teman-teman lihat di simpulan itu tidak menceritakan ngalor ngidul kemana-mana. Intinya yang utama tidak boleh tidak ada. Satu, menjawab tujuan. Sehingga misal atau kita bisa ambil dari judulnya. Misalnya nih, Mbak Nyimas, judulnya apa yuk? Ya, Bu. Judulnya apa coba? Oh, judulnya pemanfaatan media Vibala, video, banner, dan Ya. leaflet untuk meningkatkan Ya. pengetahuan pasien mengenai alur pelaporan hasil pemeriksaan. Oke. Nah, itu Udah. nanti simpulannya itu harus menjawab tujuannya tercapai apa tidak tercapai. Buktinya apa? Jadi nanti harus ada pernyataan begini. Dengan atau Ya, Bu. dengan Vibala dapat meningkatkan apa Mbak? Pengetahuan pasien. Nah, situ lengkap. Jadi salah satu simpulannya harus ngomong itu. Dengan menggunakan Vibala dapat meningkatkan dan seterusnya. Ya, sehingga ke judul teman-teman semuanya dilihat. Ya, dilihat sehingga Mbak Dristia, apa judulnya coba? Masih mute tuh. Suaranya belum keluar. Maaf Bu, Ya, peningkatan pengetahuan Oke. pasien isolasi mandiri tentang tata laksana isolasi dan kegawat daruratan COVID dengan melalui penggunaan leaflet and e-leaflet di Puskesmas Oke. Depok 3 Kabupaten Nah, Sleman. ya, Lupa Bu nanti saya. Bentar, ya, saya. yang pasti nanti Mbak Dristia harus ngomong di simpulnya dengan menggunakan leaflet apa itu lili itu ya. Lili. Dapat meningkatkan sampai lengkap gitu ya. Semua ada pernyataan itu ya, sehingga coba ini anak Bu Widi yang paling ganteng sedunia nih, Mas Juni, yuk. ya Bu. Ya, karena nggak ada saingan di sini. Ayo, judulnya apa? Pemanfaatan Google Sites dalam rangka meningkatkan partisipasi peserta didik pada pembelajaran jarak jauh. Oke, jadi dan pelajaran. ayo simpulannya apa? Dengan menggunakan atau melalui apa? Google Sites Dapat meningkatkan partisipasi peserta didik Oke, pada dan pembelajaran. seterusnya sampai selesai. Paham gitu ya? Semua Gitu. harus ada simpulannya itu. Kalau mau nambahin simpulan yang lain, bisa sebagai media implementasi aneka silakan. Mau dapat ada kendala yang itu, tapi kendala terserah. Ada pengalaman apa silakan. Tapi yang utama itu, ya karena inti simpulannya adalah tercapai tidak tujuannya, ya. Jadi dengan inovasi yang teman-teman lakukan dengan itu dapat ngapain gitu, ya. Itu simpulan utamanya itu. Dan kalau peningkatan teman-teman itu nanti dievaluasi berupa angka-angka atau kuantitas, ya dicantumkan di situ. Peningkatannya berapa persen dalam simpulan dicantumkan. Ya, teman-teman di persentase tidak untuk peningkatan misalnya pengetahuannya. Di persentase Ini ada di persentase, Bu. ya, Meskipun kalau yang motivasi. otomatis kan kalau ada pretest post-test kan ada kenaikan, ada Ya. angka-angka toh. Lah itu kan dievaluasi muncul nih, dievaluasi dianalisis.
Ya, ya iya kan? Bu. Ya, dianalisis. Nah, itu simpulan di salam simpulan itu ditulis di situ. Berapa peningkatannya? Terdapat peningkatan melalui apa? Dapat meningkatkan dan seterusnya, ya. Eh, Hal ini dapat dilihat atau peningkatan yang di apa ya, yang terjadi berapa terjadi peningkatan berapa itu disebutkan di simpulan, ditambahkan, ya. Jadi kalau yang berupa angka-angka atau kuantitas ditulis, ya. Kemudian kalau yang berupa narasi dengan melalui apa namanya, eh, kalau Mbak Distia peningkatannya dilihat dari apanya Mbak? Pakai pretest post-test, Oh, ada ya. Bu. Berarti Iya. sudah dianalisis ya peningkatannya Iya. seperti apa? Iya. Itu nanti dibuat diagramnya juga. Oh, baik. Ya. Itu nanti dimasukkan ke mana, Bu? Kayak diagram ke lampiran atau Di ini ke di filenya kan juga ada dievaluasi. Kemudian ya, nanti ya dievaluasi ditampilkan. Kemudian kalau di lampiran ya hasil evaluasinya nanti apa? Ya. Kan hasil evaluasinya kan ada lembaran tersendiri tah? Dibuat gitu ya. Iya, Ada kan nanti dibuat lampirannya, ya. Boleh kalau ada diagram yang dibuat silakan. Pokoknya Iya. selengkap-lengkapnya. Iya, Ya, Bu. bukti Siap, kegiatan Bu. dibuat selengkap mungkin semuanya. Ya. Jadi kalau bukti kegiatan kemarin janjinya ada 3 misalnya, tapi kenyataannya ada buat bukti kegiatannya jadi banyak, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dikurangi. Kalau tambah bukti kegiatan bagus. Ya, itu jangan sampai malah dikurangi. Gitu. Itu simpulan. Kemudian saran itu terkait dengan aktualisasi, jangan saran di luar itu. Kita sedang ngomong aktualisasi, ya sarannya terkait dengan aktualisasi, dengan inovasi yang teman-teman lakukan. Saran siapa saja yang pantas Anda beri saran? Institusi, kalau rumah sakit mungkin ya, atau mungkin di bagian teman-teman di ruang mana, mungkin sarannya apa, mungkin kepada teman-teman dokter, kepada teman-teman perawat, kepada masyarakat, misalnya apa saran Anda gitu ya. Di pointer, jangan jadi satu narasi. Saran misalnya saran ke siapa, misalnya pada masyarakat, misalnya kepada kepada institusi atau kepada RSUD apa, kemudian ke siapa, di poin-poin, di angka gitu. Jadi jangan satu narasi nanti nggak jelas. Itu saran. Sama simpulan juga dibuat poin-poin gitu, 1 2 3 maksudnya gitu ya, atau ABC gitu, lihat gitu ya. Jadi jangan satu narasi sambung menyambung, nanti nggak jelas batasannya, nggak rinci gitu ya. Memberikan saran silakan kepada siapa, jangan memberi saran ke diri sendiri. Kepada peserta diharapkan bahwa peserta kok dikasih saran sendiri gitu, karena ada yang suka begitu ya. Baik, ini kita sudah sampai simpulan saran. Jadi simpulan harus bunyi ya. Intinya itu, kalau ditambahkan dengan simpulan yang lain monggo tidak masalah. Itu ya. Itu. Baik. Sampai di sini ada yang bertanya tidak? Bu, mau nanya, Iya. bab 4 itu masih ngejelasin aneka lagi atau nggak usah? Bu? Di mananya maksudnya? Di bab 4. Di filenya, di laporannya ya. Iya. Sebenarnya kita sudah tidak urgent lagi ya, tapi kadang ada yang masih gini, jadi masih ngupas, nggak apa-apa, masih menyampaikan bahwa ini kan di pelaksanaannya ya, kemarin kan di rancangan ya, tidak, tapi di pelaksanaannya kan bisa jadi berbeda ya, boleh masih di itu, tapi nanti di paparan, di presentasinya nggak usah. Tapi kalau teman-teman bisanya harus bisa jawab ya, karena di rancangan kan rencananya ini nih anekanya, tapi saat pelaksanaan kan bisa jadi ada perubahan ya, anekanya kemarin saat membuat ini ada, di pelaksanaannya bisa berbeda, masih dimasukkan, tidak apa-apa. Maksud saya jangan dimasukkan, tapi di presentasi jangan diomongin terlalu lama ya, maksudnya karena bukan itu, lebih ke substansi hasilnya seperti apa ya. Saya akan share juga nih untuk contoh laporannya ya. Iya, Bu. Sebentar, biar ada gambaran. Bentar. Ke
Ini hanya apa namanya, untuk referensi saja ya, tidak harus seperti ini. Oke. Sebentar. Oke, ini hanya Mbak Femi ya, nanti tolong di share ya ke teman-teman ya. Iya, Bu. Oke, jadi barangkali ada sedikit perbedaan format, uraian. Teman-teman tidak usah bingung. Ya, tidak akan ada yang salah harus seperti ini gitu, tidak ya substansinya. Tapi terkait dengan aneka itu masih perlu teman-teman, hanya saja nanti di presentasi tidak usah terlalu kita ke aneka, fokusnya ke kegiatannya seperti apa, buktinya apa. Ya, gitu. Kemudian sekarang sebenarnya teman-teman sudah bahan presentasi belum? Belum ya? Bu. Kok Belum, Bu. geleng-geleng semua? Belum. Belum semuanya. Ayo, misal kita kan masih bisa ketemu satu kali lagi ya, besok ya. Kapan? Lusa Ya. apa besok malam? Lusa apa besok malam? Besok. Malam. Besok Besok. malam ya. Iya, Bu. Besok Iya, Bu. kira-kira siap nggak? Saya pengen lihat bahan presentasinya seperti apa. Rampung nggak besok? Insya Tuh Allah, Bu. kan senyum. Masih males. Widih, pekerjaan kantor banyak banget. Iya, iya. Memang kalau teman-teman yang di Naga paham betul ya. Jadi harusnya laksana bebas tugas katanya, tapi nggak bisa memang ya. Jadi tetap aja tugas banyak gitu ya. Mana mungkin ditinggalkan, karena Anda memang sangat dibutuhkan tenaganya, ya tidak apa-apa lah gitu. Tapi upayakan ya, kalau bahan presentasinya rampung ya. Saya ingin melihat, tapi setidaknya ada gambaran seperti itu. Jadi kegiatan 1 mana buktinya, kegiatan 2 mana buktinya ditampilkan di situ, sampai kegiatan yang terakhir. Simpulan, saran, selesai sebenarnya itu saja. Ya, yang penting sekali lagi menarik, bahan presentasinya yang menarik gitu. Ya, jadi apa ya, sekarang kan banyak nih model-model paparan gitu ya yang bagus-bagus gitu. Teman-teman boleh itu pakai itu ya. Jadi nanti orang yang lihat seneng dulu, oh iya ya tampilannya menarik nih ya, kesan pertama yang menggoda gitu kata Ulan ya. Selanjutnya terserah isinya, tapi harapannya seperti itu. Jadi nggak ribet kok. Besok di seminar besok itu bahan presentasi bab 4 dan bab 5 ya. Bab 4 nanti di masing-masing kegiatan diuraikan gitu. Nah, sambil Anda mulai nanti, biasanya Bu Tuti seneng nanti tanya aneka gitu ya. Jadi tetap di pelaksanaan kemarin Anda ada pengalaman apa yang terkait dengan aneka, misalnya melaksanakan, coba kayak Mbak Siva nih, salah satu kegiatannya apa Mbak Siva? Apa Bu ya? Oke. Saya inget-inget dulu. Oke, inovasinya apa? Siva, inovasinya apa? Telekonsultasi psikologi, Bu. Oke, konsultasi psikologi. Menggunakan apa konsultasi psikologinya? WA. WA Video ya? call. Oke, ya. Saat Anda melaksanakan konsultasi psikologi gitu, ada pengalaman yang menarik apa, Mbak? Mendengarkan ini cerita-cerita pasien sih, Bu. Mendengarkan cerita-cerita pasien ya. Ya, kalau kegiatan seperti itu nilai aneka yang muncul, misalnya dari sisi nasionalismenya apa? Tanggung jawab, Iya. menyimpan rahasia pasien, Nah, tidak oke. menceritakannya ke orang Oke, lain. misalnya seperti itu ya. Sampaikan ini saya menjaga rahasia pasien. Itu terkait dengan nasionalisme. Kalau ditanya misalnya di anti korupsinya,
Hmm. Konsultasi sesuai dengan waktu kesepakatan di awal. Iya, silakan. Itu termasuk bukti bahwa tepat waktu, anti korupsi, nggak nyimpang-nyimpang gitu. Kemudian menyampaikan hasilnya itu misal itu jujur gitu, terbuka, itu kan juga anti korupsi. Jadi setiap kegiatan sebenarnya kalau dikaitkan dengan aneka masuk ya. Dan teman-teman besok kalau ditanya misalnya seperti tadi harus bisa, oleh karena itu nilai-nilai dasarnya teman-teman harus pahami itu. Anti korupsi apa saja sih ya? Akuntabilitas apa saja gitu. Tapi sekali lagi jangan bingung karena nilai-nilai aneka itu saling terkait, saling beririsan. Ya, jadi jangan bingung. Mungkin ini masuk nilai ini, tapi bisa jadi masuk nilai yang lain gitu. Tidak masalah karena saling beririsan. Tidak kemudian saklek terpisah-pisah. Ya. Jadi di anti korupsi bisa jadi sebenarnya itu terkait juga dengan nilai akuntabilitas misalnya. Ya, itu. Jadi besok misalnya ditanya pengalamannya apa, sampaikan. Kemudian tanya ada kendalanya tidak, jangan takut, jangan kemudian menutupi nggak ada masalah. Justru kalau teman-teman banyak menemui hambatan dan teman-teman bisa mengatasi, itu bagusnya di situ ya. Jadi jangan malah oh lancar semuanya, oh nggak ada kendala, lah nggak ada tantangan. Berarti sampaikan saja kalau memang ada masalah ya, tinggal bagaimana Anda menghadapinya ya, pasti Anda punya solusi gitu ya. Jadi jangan malu menyampaikan memang ada kendala, kok sampaikan, jangan enggak lancar jaya Bu gitu ya. Enggak, pasti ada kendala lah, entah itu kendala sekecil apapun, ada kesulitan gitu. Apalagi teman-teman kemarin misalnya masih situasi seperti sekarang gitu, pasti banyak menemui hambatan gitu, ceritakan saja ya. Kemudian jangan lupa ada analisis dampak ya, ada analisis dampak. Jadi apa yang terjadi jika tidak dilakukan, apa yang terjadi jika memang ini dilakukan, sisi positifnya apa, Anda harus bisa menguraikan itu ya. Itu analisis dampak juga teman-teman harus sampaikan di situ. Oke, ada lagi? Ada lagi tidak? Widi mau bertanya. Oke, iya. Bu Widi, di lampiran-lampiran, misalnya lampiran 1 kan kita mencantumkan nama kegiatannya. Ya. Sebelum bukti kegiatan, berarti nanti kita mencantumkan tahap kegiatannya juga ya, Bu ya? Atau hanya Tahapannya tidak usah. Oh, buktinya aja. Langsung saja misalnya kegiatan A langsung bukti kegiatannya, tahapannya tidak usah ya, langsung isinya, langsung buktinya apa. Jadi misalnya membuat leaflet misalnya apa saja gitu. Saat membuat leaflet kan mungkin draft leaflet, kemudian konsultasi dengan mentor, catatan dari mentor misalnya, kemudian ada leaflet yang sudah jadi, leafletnya finalisasi leaflet atau leaflet cetak leaflet gitu, nggak usah tahapannya, nggak usah Mbak Feby ya. Oh gitu, matur. Langsung buktinya saja ya, kegiatannya apa, buktinya apa gitu ditulis. Kan hanya mindah saja dari metrik yang ada di bab 3 ya gitu. Tapi sekali lagi kalau bukti kegiatannya ternyata tambah, jangan boleh nggak ya tambah, boleh banget. Kegiatannya tambah boleh ya. Jadi kalau kemarin ada 7 kegiatan kok jadi 9 nggak masalah, boleh ya. Jadi yang tidak boleh kalau dikurangi, berarti kan malah kurang kegiatan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ditambah silakan ya gitu. Oke, ada lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita masih ada waktu banyak. Coba teman-teman gunakan untuk membaca file yang dari saya. Nanti kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan, ini maksudnya apa? Silakan ditanyakan, ya. Silakan yuk, tapi tidak usah off kamera. Silakan teman-teman mencermati 2 materi yang saya berikan tadi. Ayo. Ya, jadi kita masih ketemu seperti ini biar gampang ya. Kita karena mau ketemu seperti ini aja kadang kan susah gitu ya. Silakan coba dibaca-baca ya. Ya, sambil
kalau ada pertanyaan langsung saja sampaikan. Ketemu pertanyaan silakan langsung sampaikan. Mbak Nyimas kenapa kayak ada kecemasan ya? Atau mungkin ditunggu pasien ya? Enggak, Bu. Karena ada anak-anak di sini, Bu, jadi agak nggak konsen. Nggak apa, diajak saja, diajak bareng aja di situ, jangan suruh pergi malah. Suruh dampingin aja nggak apa-apa, Mbak Nyimas. Jangan disuruh itu, nggak apa-apa, biar dekat pergi. Nggak apa-apa, namanya kita belajar online seperti ini, ya. Ya. Asal jangan sama pacar, nanti cemburu saya. Pengen saya. Ya, Mbak Nyimas diajak saja, si kecil jangan suruh jauh-jauh, nggak apa-apa. Diajak saja. Ibu mau nanya, Bu, ini kan contoh yang dari Mbak Luki kan tabelnya seperti ini. Kalau misalkan tidak persis, tidak apa-apa. Tabel mana yuk? Yang di bab 4, capaian aktualisasi. Saya bikinnya tabelnya nggak ke bawah. Enggak harus seperti itu. Silakan, tidak masalah ya, nggak apa-apa gitu. Yang penting substansinya sama gitu. Ya kalau mau pakai model-model yang lain nggak apa-apa, boleh. Nggak usah di ora-ari, Mbak. Sudah jalan saja yang sudah ditulis, ya. Nggak apa-apa, ya. Yo. Karena kan memang Anda diberi keleluasan untuk mengekspresikan diri gitu, ya. Malah sebaiknya gitu, jangan latah gitu. Tapi kalau yang substansi itu yang memang harus ada ya jangan dibuang. Tuh. Ya, Mas Juni kayaknya mau tanya apa? Itu, Bu. Mas Juni, oke, Iya, oke. Peningkatan apa ya Mas Juni ya? Minat peserta didik, Bu. Oke, minat, alat ukur instrumen yang dipakai apa Mas Juni? Kalau di awal itu kan presensi, Bu. Presensi pas sebelum menggunakan media. Terus setelah itu presensi setelah menggunakan media. Terus kemarin saya tambah menggunakan kayak kuesioner. Jadi anak itu menjawab misalnya medianya menarik atau tidak, terus menyenangkan atau tidak, menambah semangat atau tidak, seperti itu, Bu. Ya, sekarang Anda berbicara minat ya? Apa tadi? Iya, minat. Oke, yang namanya indikator minat apa, Mas Arjunio? Karena itu kan jumlah siswa ya, Bu. Jadi kalau di pembelajaran itu kan siswanya kadang yang hadir kan kalau di awal itu cuma 20 orang, dari 32. Masih daring ya? Iya, Bu. Nah, yang namanya pembelajaran minat siswa itu baik, minat indikatornya atau minat itu sebenarnya apa sih, Mas? Ayo, no. Minat, ayo, minat aja nggak detail. Ini harus indikatornya. Nah, ini mumpung belum tiba hari gitu. Minat, coba Juni, yang namanya minat apa? Ketertarikan, Bu. Oke, ketertarikan, betul. Ketertarikan terhadap sesuatu. Lah, Iya. yang namanya orang minat itu buktinya atau indikatornya apa? Bukti atau gambaran orang yang minat seperti apa? Yuk. Oke. Gini, Mas Juni minat terhadap apa yang diminati Mas Juni apa coba sekarang? Lulus, Bu. Lazar. Minat kan ada sesuatu. Misalnya ada apa ya yang biasa tertarik apa misalnya ya? Ada lukisan. Iya. Mas Juni ini berminat terhadap lukisan itu, maka Mas Juni ngapa kalau ngomong minat terhadap lukisan itu? Terhadap lukisan itu apa? Indikator bahwa Anda berminat lukisan itu. Mengagumi, Bukti bahwa Anda berminat, tertarik terhadap lukisan itu. pengen memiliki. Pengen memiliki, terus yang lain. Bukti yang jelas kalau pengen memiliki kan kita abstrak. Kayak apa sih orang kepengen memiliki? Orang pengen memiliki misalnya Mas Juni
melihat dengan seksama gitu, memperhatikan gitu, melihat berarti berminat. Kalau orang nggak berminat, bodo amat, ngeliatin buat apa, memperhatikan dengan baik. Kemudian misalnya mau mendatangi misalnya itu lukisannya, mau mendatangi misalnya sedang ada pameran lukisan itu misalnya, bukti bahwa Anda berminat. Nah, minat apa tadi? Minat belajar ya? Yang minat apa ya? Ya, Nah, jadi bahwa judul terhadap belajar itu minat siswa itu meningkat. Gambarnya, buktinya apa? Misalnya, kalau ini kan saya minat partisipasi peserta didik, Bu, mengikuti pembelajaran daring. Jalan dulu. minat mengikuti pembelajaran gitu. Nah, bukti Iya. bahwa minat mereka itu meningkat seperti apa? Dilihat dari Eh, apanya? Kehadiran, Bu. Kehadiran, terus selain itu apakah kehadiran toh? Coba yang lain. Terus eh, mengumpulkan, misalnya ada tugas, mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, Iya. apa lagi? Ya, cuma 2 indikator itu, Bu. Ya, tambah nanti indikatornya, Mas Juni, coba. Indikatornya dibuka. Kehadiran dari presensi, kemudian ketepatan mengumpulkan, kemudian Anda harus melihat selama kegiatan pembelajaran Anda amati gitu. Ada nggak lembar pengamatan? Tapi udah lewat ya. Iya, Bu. Nggak ada. Kalau Anda masih punya kesempatan masih ketemu dengan siswa nggak, pembelajaran nggak di 1-2 hari ini sebelum seminar Kamis, Bu. Kamis? Ya, tapi kan kita full Oh, Zoom, gini, Bu. gini. Mas, masih ingat kan kalau yang di kelas suka serius itu mengikuti dengan saksama gitu, paham nggak? Ingat kan mesti Ya, lembar pengamatannya, ada lembar pengamatan gitu. Ini yang penting, justru ini yang nggak bohong karena Mas Juni yang melihat. Kalau berdasarkan angket sih, siswa bisa ngisinya yang mesti yang bagus-bagus gitu. Ya, tambahkan, bisa nggak nambahkan yang sudah pakai apa saja alat yang dipakai menuju RMM? presensi tadi, Bu, peningkatan presensi. Terus Terus sama itu tadi apa? Angket, iya. angkatnya isinya apa saja, Mas? Coba. Pertanyaan seperti ini. Ya, coba siapa? Apa aja? Jadi ada beberapa pertanyaan itu isinya misal apakah pembelajaran berdasarkan dengan menggunakan Google Sheet menarik, seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan berikutnya, pembelajaran berdasarkan dengan memakai Google Sheet apa lebih menyenangkan daripada menggunakan media yang lain? Terus itu kelas berapa? Angkat itu kelas berapa itu, Mas? Kelas 7, Bu. Oh, kelas 7 sudah bisa menafsirkan bahasa itu, sudah bisa. Terus Oke. apa lagi? Pembelajaran berdasarkan dengan memakai Google Sheet apakah lebih mempermudah kalian mengikuti pembelajaran, seperti itu? Ya wis, putaran itu boleh. Benar, apa sudah cukup, Mas? Jadi Sudah cukup, Bu? presensi, kemudian ketepatan mereka mengumpulkan tugas gitu, ada tidak catatannya? Nah, kalau tugas itu kan kebetulan di pembelajaran yang ini belum sampai ke pengumpulan tugas, Bu, karena kemarin kan dari KD ini kita pengumpulan tugasnya baru minggu ini diberikan tugas untuk praktek gitu. Nah, pengumpulannya minggu berikutnya. Ribet ya, Bu? Memungkinkan tidak kalau kita seminar kapan? Tanggal 1 ya? Iya, Bu. Tanggal 1 tuh hari apa? Senin? Jumat. Oh, Jumat ya. Sekarang hari Selasa, Rabu. Mas, misal Kamis supaya mengumpulkan bisa tidak? Oh, tapi kalau seandainya misal nanti yang mengumpulkan hanya beberapa orang gitu, Bu, karena kita Berarti mereka deadline-nya. minatnya nggak Oh iya, bagus iya. dong. Ya diarahkan bagaimana supaya mereka minatnya bagus. Masa Oh, nggak iya. bisa? Gitu. Coba. Kamis. Oh iya, Kita iya, masih siap, punya Bu. waktu nih, sehingga nanti terlihat itu bahwa mereka itu tidak hanya presensi aja, tapi tidak berapa, misalnya ketepatan ini belum tentu mereka minat
gitu. Untuk memperkuat minat misalnya contohnya itu. Jadi salah duanya presensi dengan ketepatan menyelesaikan tugas itu penting. Ya. Oh, nggih. Siap, Berapa Bu. siswanya? Berapa siswanya? 32, Bu. Iya, upayakan itu ada besok. Kamis Iya. lah masih punya waktu lah. Ya, kalau Maksud Pak gurunya nggak bisa menggerakkan untuk kepentingan LA. masalahnya itu di sekolah saya itu kebetulan anak-anaknya itu kan juga super, Bu. Nah, iya itu makanya harus bisa. Iya. Jadi, kalaupun ini jadi nggak benar ya karena bagaimana Mas Juni bisa mengondisikan lah gitu ya. Nggih. Kalaupun misalnya nggak ada angket yang valid banget itu nanti pengumpulan tugas ya Nggih. untuk bukti kegiatan kan nggak harus semuanya Mas, Nggih. laksanakan berikan saja supaya mereka mengumpulkan. Nah, yang mengumpulkan itu 3 atau berapa kan mesti ada itu yang untuk Ya. lampiran gitu, itu yang untuk Oh, iya. dilampirkan ini loh. Dan nanti sampaikan saja di analisisnya Bapak mengumpulkannya tepat waktu, yang nggak tepat waktu 1-2 orang itu saja. Oh, nggih. Kalau juga sama foto ketika anak menggunakan media pembelajarannya nggak apa-apa kan, Bu? Boleh Oh, nggih. ya, Siap. silakan gitu ya. Nggih, Bu. Iya, paham yang saya maksud nggak Mas Juni? Paham, Bu. Nah, jadi Iya. yang mengumpulkan real mengumpulkan bisa jadi kan nggak seluruhnya. Yang Iya. untuk kegiatan masuk di lampiran itu kan nanti cukup 2 apa 3 gitu kan, mesti ada lah yang ngumpulin itu pas waktu hari Kamis Oke. besok. Tapi Oke, nanti siap, Bu. di narasinya itu ya sampaikan bahwa yang nggak ngumpulin sedikit saja lah gitu, bahwa itu bukti bahwa siswa Mas Juni sudah jadi berminat sekarang. Oh, Ya. nggih. Siap, Bu. Ditambah angket silakan ya. Ya. Dan yang pasti teman-teman besok siapa tahu ditanyakan file-file yang asli sambil besok seminar, tapi bahan-bahan bukti kegiatan yang asli gitu disanding gitu ya, di sampingnya, sehingga nanti Mbak Femi kemarin melakukan apa saja misalnya di lampiran memang sudah ada, boleh lihat file atau dokumen aslinya, oh ini loh. Ditanyakan ini loh ada, biar bertuti oh iya ada gitu. Jadi disiapkan, jangan dadak nyari. Mbak Wulan coba minta bukti yang hasil pekerjaan siswa misal, mana ya naruhnya di mana, sebentar Bu saya cari dulu, jangan sampai gitu. Itu sudah siap semua ya. Jadi bukti-bukti dokumen yang asli besok disanding gitu, disiapkan dekat teman-teman waktu seminar besok ya. Tapi setidaknya kalau Anda menjelaskannya sudah rigid, urut gitu, bukti kegiatannya lengkap, nggak pengen nanya macam-macam. Itu kalau yang bukti kegiatan natanya masih berantakan, kurang, banyak yang nggak terpenuhi, itu masih dikejar-kejar. Jadi lengkap dulu bukti kegiatan itu ya. Nah, dianalisis ya, bandingkan pra dan pascanya. Walaupun minat itu bisa dikuantitaskan tidak Mas Juni hasilnya kan, membandingkan nih pra dan pascanya, pasca tindakan. Hasil analisisnya pakai apa, kualitatif atau kuantitas? Itu bisa dikuantitaskan, Bu. Jadikan persen kan nanti bisa. Iya, dikuantitaskan ya, jadi nanti lebih terlihat progresnya. Waktu awal seperti ini nih minat siswanya ya, tapi setelah pasca tindakan ini loh gitu ya. Angketnya nanti kan kelihat waktu sebelum itu, pemberian angketnya terakhir atau sebelumnya. Kalau itu pretest ya, kalau angket perlu disampaikan sebelumnya tidak? Saya itu Bu pada kegiatan observasi. Ya, pengamatan ya. Ya, iya Bu, pada Ada catatan. setelah pelaksanaan pembelajaran, kemudian saya melakukan refleksi dan observasi gitu. Hasilnya sudah bagus. Sudah. Ini sudah, nanti Ibu bisa bersani gitu. Ya.
Wulan yang dibahas kemarin tentang apa? Eh, Fokusnya peningkatan apa? motivasi belajar Oh, siswa, motivasi. iya, Oke. menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, aplikasi dengan jadi kalau minat motivasi itu kan sebenarnya sasarannya nggak ke hasil belajarnya Ya, ya, iya, nggak ke pokoknya hasil. mengerjakan begitu, Bu. Iya. Awalnya tidak menggunakan aplikasi, yang mengerjakan hanya berapa gitu. Nanti Oke, setelah ya. ada aplikasi, saya kasih berapa orang gitu, saya persenkan. Oke, ya. Tapi misal ya kayak Mas Juni, kayak Mbak Wulan diberikan soal-soal, kok kemudian hasilnya meningkat, itu boleh diceritakan juga. Karena Iya, kan idealnya kan dengan motivasinya naik, hasilnya juga harapannya kan naik. iya. Hasilnya naik nggak Mbak Wulan? Hasilnya naik, Bu, tapi saya tidak mendeskripsikan hanya motivasi saya, Apa? tujuan awalnya saja begitu. Ya memang benar. Ya kayak Mas Juni, makanya di ketepatan mereka ngumpulin tugas, mereka Iya, minat, itu sasarannya. Tapi misal Wulan kok menyampaikan menyampaikan saja hasil, loh ya, dibahas iya. dinarasikan bahwa hasilnya meningkat, nggak salah. Oh iya, ada Bu, Ya itu ada, signifikan gitu. iya, Ya, ada hasil, akan maksudnya lebih baik. nilainya, iya, 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 karena hasilnya menjadi linear. Jadi pantas karena motivasi meningkat, ya idealnya memang hasilnya ya meningkat. Artinya itu iya, signifikan. Jadi misalnya, oke, mereka memang motivasinya meningkat, mereka jadi kumpulin tugas semua, tapi hasilnya masih berantakan. Kan juga akan lebih baik kalau hasilnya meningkat gitu. iya, Ternyata kok meningkat, sampaikan gitu ya, Mbak Bulan. iya Bu. Ya, itu. Baik. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya tidak? Ayo, kalau Mbak Irin tentang apa? Tentang penggunaan video media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar SPDB pada Oke, siswa kelas 5, Bu. oke, minat. Mbak Irin instrumennya pakai apa? Angket juga, Bu. Angket. Seperti apa gambaran angketnya, isinya apa kalau Anda sasarannya minat? Oke, saya buka dulu, Bu ya. Ya, silakan. Angket ini diberikannya kapan? Selama habituasi, Bu. Berapa kali Anda memberikan angket? 3 kali. Yang pertama pada waktu sebelum post-test, yang kedua pada waktu prates, dan yang ketiga ketika evaluasi terakhir, Bu. Ya. Dan ada peningkatan minatnya? Banyak, Bu. Dari angketnya itu ada yang berupa prosentase, juga ada yang berupa komentar dan pendapat siswa. Oke, silakan. Nah, syukur-syukur kan misal itu Anda apa ya? Ada yang buat misalnya kegiatan tertentu divideokan itu tidak? Kegiatan siswa di video itu tidak ada, Bu, karena anak-anak selama habituasi masih daring. Daring. Tapi Ya. di record nggak? Pakai Zoom atau pakai apa? Oh, ya. Grup, Bu, Oh, pakai WAG. Ada screenshotnya? ada. Nah, itu buktinya itu ya, karena masih daring ya. Nggak pakai Zoom ya? Enggak pakai, Bu. Anak-anak katanya kalau Zoom itu kesulitan. Ya, sampaikan saja, misal ditanyakan, teman-teman jadi ngerti, bisa menyampaikan misal butuh ditanya seperti itu. Oh iya. Ya. Ayo mana? Ini, Bu. Ya, Sekedar, Bu. Ini saya share screen sedikit angketnya ya, Bu ya. ya tidak apa-apa yuk. Anissa gimana, Anissa? Ya Bu, Ya, Anissa gimana? Lancar Jaya? Masih lancar. Kalau saya yang pemberian pelabelan buat obat yang mendekati ED, Bu, itu Oh, sudah semua? sudah. Paling nanti di simpulannya saya kasih tahu jumlah yang mendekati Iya, 3 bulan sebanyak berapa. apa? Oke. Kenapa? Iya, sebanyak Iya. apa gitu ya. Iya. Mm-mm.
hasilnya signifikan nggak, jangan-jangan cuma berapa dikit gitu ya, sampaikan itu progresnya gitu, Oh benar. ya. Sebentar ya Mbak Nisa, ini Oh ya. dulu. Mbak Sri, gimana, sudah tidak pusing lagi? Ayo, jangan, ayo semangat nih, kayak teman-teman nih, gitu ya. Makanya tanya-tanya, oh mumpung lagi bareng gitu, ya. Kemarin tentang Pak Sodinya itu saya tentang minat Bu, minat juga. Tapi ada videonya. Oh iya, Video misalnya hasil minat. ya. Sebentar ya Mbak Sri, sebentar nih Mbak Irin dulu. Lebih ke seperti ini Bu angketnya. Ya, mana? Ini Bu. Nanti juga angket yang terakhir pada saat evaluasi itu berupa pendapat dan komentar siswa antara sebelum ada video pembelajaran dan setelah video pembelajaran, setelah penggunaan video pembelajaran. Mana Mbak? Ndi Mbak, dibuka coba. Sebentar Bu. Ya. Videonya apa Mbak Irin kemarin yang diberikan ke siswa? Buat sendiri atau ambil dari mana? Kalau enggak salah ada beberapa video Bu yang saya buat sendiri 3 dan yang ambil dari YouTube Oke. 2 kalau enggak salah. Oke. Videonya yang dibuat sendiri itu Ya. ada linknya di bukti kegiatan. Ada. Ya, udah ya linknya ya. Iya. Ya, itu yang jangan sampai lupa, karena itulah karya dari Mbak Irin gitu. Ya, videonya yang Anda buat gitu. Siapa tahu besok supaya menayangkan disiapkan ya video buatan Mbak Irin. Iya, Bu. Bentar. Terus ini ada tidak yang menggunakan atau melakukan sosialisasi? Ada tidak yang kegiatan Ada, Bu. sosialisasi? Ada. Iya. Siapa? Mbak, saya Bu. Saya. Ega. Saya juga Bu. Nggih. Ya. Sosialisasinya daring atau langsung? Langsung. Langsung. Yang sosialisasi langsung. Waktu Anda sosialisasi ada rekamannya tidak atau hanya foto? Foto ada. Hanya foto Ada Bu, kalau yang ke pasir. ada. Oh ya. Kalau nggak sosialisasi di shoot gitu dikit-dikit ya. Ya wes lah, foto lah apa. Daftar Kalau mungkin, saya langsung Bu, mohon maaf, kalau saya di grup WhatsApp. Nah, itu pelaksanaan sosialisasinya itu langsung saya jadikan satu sama kegiatan pelaksanaan pembelajarannya. Jadi saya pakai video animasi. Ya. Nah, sebelum siswa saya minta untuk menggunakan itu, saya sampaikan tata caranya. Jadi sosialisasinya cuma itu. Nggak apa-apa, yang penting kalau ditanya bisa klarifikasi sama Bu Tuti besok, karena yang punya gawe, yang punya hajat kan teman-teman. Jadi saya Bu Tuti bisa jadi nggak paham dengan kegiatan Anda kan menjelaskan besok ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan pawang yang punya kegiatan Anda. Jadi jelaskan besok dengan jelas, dengan sebaik mungkin itu. Mana Irin? Ya, ini Bu. Tapi saya sudah tahu jalan pikiran Irin ya, tadi dilihat dengan angketnya. Ini udah nyambung kok. Ini Bu. Ya. Ini pendapat-pendapat siswa. Ini yang berupa narasi Bu. Mana?
Mana siswa mana maksudnya? Ini siapa yang mengisi ini? Nah, ini ada di rangkuman Google yang atas sendiri, Bu. Ada yang maksudnya ada identitas siswa kayak gitu, siapa-siapa gitu yang mengerjakan? Ya, nanti akan disertakan di lampiran bagian individual ini, Bu. Nah, iya itu yang diperlukan itu. Iya. Tentang ini, Bu, kegiatan-kegiatan yang disampaikan atau dilaksanakan itu. Yang ingin saya tanyakan ada satu, Bu. Kemarin kan pada waktu RA itu saya ada 9 kegiatan. Yang kegiatan nomor 2 kan tentang sosialisasi dan video sebelum pelaksanaan inovasi. Terus ketika RA itu Ibu pengujinya bilang yang kegiatan nomor 2 ini perlu nggak sih sebenarnya gitu, Bu. Jadi saya ragu. Ini dilanjutkan apa tidak untuk kegiatan yang kedua? Tidak. Iya, saya ragunya di situ. Laksanakan saja, jangan Laksanakan diragu-ragu, saja. nggak apa-apa. Sampaikan saja saya butuh kegiatan ini kok Bu untuk ini. Sampaikan alasan Mbak Irin, ya. Gitu. Iya. Jadi seperti Pak Sarjuni tadi, Bu, ya, ada waktu tersisa 2 hari itu untuk eksekusi yang kegiatan itu tadi gitu, nggak apa-apa, Bu? Tidak apa-apa, silakan saja. Tidak Ya. apa-apa. Ya, makanya kita perlu ketemu seperti ini kan biar kok Juni kok pusing sih, kenapa? Sakit ya? Pikir LA sampai puyeng ya? Enggak, Bu. Jangan, kan gini, misalnya yang apa tentang minat gitu kan boleh berbagi informasi sedikit dengan Irin, dengan Anissa gitu ya. Gimana sih nanti saling memberikan masukan, boleh kok. Siap, Bu. Itu yang namanya berbagi ilmu tuh nggak apa-apa ya, asal jangan terus Juni nggak mau mikir sini aku minta punyamu gitu, itu yang nggak boleh. Tapi minta saran, minta masukan nggak apa-apa, jadi jangan pusing tuh pegang-pegang kepala terus. Dan Mas Juni bener kok, kenapa sih tinggal, makanya teknik penulisan misalnya minta masukan ke Mbak Irin. Mbak Irin ini gimana ya? Itu boleh ke Anissa misalnya, nggak apa-apa. Ke Wulan loh, sini keren-keren loh, ada Wulan, ada Anissa ya yang terkait dengan kelas gitu. Ya kalau yang nakes-nakes kurang apa? Ada Mbak Kristia, ada Mbak Femi, ada Mbak Nyimas, ada Anissa. Semuanya kita keren-keren. Jadi tapi itu jangan apa ya, sungkan untuk saling berbagi. Jangan berkeberatan. Jadi kita saling bantu, saling support satu sama lain. Ya, keberhasilan kita adalah keberhasilan bersama nanti. Ya, gitu. Jadi kalau ada temannya agak kesulitan, tapi ya jangan gandul banget gitu. Ya, kita dorong kendaraan macet kan susah ya, dorong ngimbangi itu. Ya, jadi boleh saling memberikan arahan, masukan, boleh gitu. Ya, Mas Juni jangan pusing. Itu Wulan yang sudah bersebelahan duduknya kasih masukan tuh Juni ya, tapi jangan dekat-dekat aja, tetap jaga jarak. Enggak, Bu. Cuma suasana baru, rambutnya ini jadi pengen pegang-pegang terus. Alasan ada masalah akal tuh diketawain sama Mbak Tristi ya. Alasan lucu. Pak Guru. Ada lagi? Tadi yang mau Anissa ya, mau tanya apa Anissa? Ega, Anissa nggak ada masalah? Enggak, Mbak Sri coba apa yang mau disampaikan? Bu, saya boleh belajar share screen ya? Boleh. Laporan saya yang berantakan. Boleh. Ya, saya coba nggih, Bu. Tapi masih bab 4 belum ada. Filenya mana? Jadi teman-teman sekiranya khawatir ada kendala misalnya di saat presentasi terkait dengan Pak, boleh kok misalnya ada yang bantu gitu, nggak apa-apa daripada macet gitu. Aduh, double.
Gini, Mbak Sri, caranya gini kalau mau buka filenya dibuka dulu di laptop sebelum di-share, dibuka dulu sampai terbuka, kemudian di minimalis gitu, dikecilkan, di minimize gitu. Jadi jangan dadak buka filenya seperti ini ya. Dibuka dulu filenya, kalau sudah buka mana yang mau ditayangkan, kemudian nanti dikecilkan, baru di share screen. Itu. Coba ini keluar dulu Mbak Sri, coba stop share screen dulu. Nah, sekarang filenya dibuka dulu di laptop. Oh, inggih. Ya, jangan share dulu, tapi dibuka dulu. Kalau sudah terbuka biak gitu, mana yang dituju sudah dibuka, dikecilkan, di minimize, baru di share screen. Inggih. Mbak Sri, Aduh, guru ya? bentar. Dinas di mana? Mbak Sri dinas di mana? Bu guru ya? Iya, Ngajar kelas berapa? kelas 4, Bu. Ya, Kalau sudah terbuka nanti lanjut di kecilkan, di dulu, Bu. minimize dulu. Mana Mbak Sri, mana? Jangan patah arang sampai bisa gitu. Ya. Sudah muncul apa belum, Bu? Nah, begini, ini kan buka dulu seperti ini. Benar ini. Ya. Ini berantakan. Ya, ini sudah kelihatan filenya. Enggak jalan ya. Iya, sudah benar ini, sudah kebuka filenya. Kalau mau menunjukkan yang mana coba? Iya, yang lampiran-lampiran, Bu. Oh, enggak jalan ya. Pinggir kanan, Di Mbak, itu. scrollnya itu loh, Mbak, ditarik ke bawah. Scroll kanan. Tepi kanan. Iya, Oke. iya. Kanan, ini. kanan. Nah, Nah, itu muncul. Ini masih berantakan, Bu, maaf. Belum bisa buat halaman, nanti belajar. Lama. Ini minat juga ya, Mbak Sri ya. Ini Pakai apa untuk mengukur minatnya? minatnya memakai itu tadi, ada belajarannya kan ada jurnalnya, Bu. Itu terus ada hasilnya ketika anak pembelajaran, bukti-bukti fotonya, bukti-bukti pembelajarannya juga. Terus seperti Pak Sajuni tadi, absen yang apa itu awal sama yang sesudah pembelajaran, sama angket juga. Angketnya diberikan berapa kali? Di akhir pembelajaran terakhir. Saat waktu pembelajaran Mbak Sri berapa kali pertemuan, berapa jam? 2 jam. Hanya 1 kali pertemuan? Ini 1 minggu saya buat 2 kali, Bu. RPP-nya berapa yang Anda buat? 2. 1 kali RPP untuk berapa pertemuan? 1 RPP untuk 2 pertemuan. Daring atau luring? Maaf, Bu, 1 RPP untuk 1 pertemuan daring, RPP daring. Berapa RPP yang Anda buat? 2. Berarti hanya 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan.
Materinya apa kemarin? Materinya tentang materi yang diajarkan tentang tema Bu. Terus yang judulnya upaya peningkatan minat belajar siswa kelas 4 dengan menggunakan media deoratif. Atau Mana penggunaan media deoratifnya seperti apa? menggunakan pembelajaran menggunakan video. Nah, di video nanti video pembuatan sendiri anak-anak dijelaskan melalui video itu tentang materi itu. Videonya berapa video yang Anda buat sendiri atau ambil dari mana? Buat sendiri, Bu. Buat sendiri. Seperti apa videonya? Materi-materi dari materi pembelajaran itu terus dibuat video dan dijelaskan di situ. Ini lampiran 1. Tapi betul-betul tadi seperti kegiatan, Bu. Ini yang kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Buktinya ini lampirannya. Kenapa? Terus mana bukti kegiatan? Mbak Sri, tidak perlu dibuat lampiran seperti itu, Mbak. Ini terlalu ini malah kalau buktinya silakan ya. Lampiran yang atas tidak usah. Coba, yang atas tidak usah, jadi lampiran 1 nama kegiatannya saja apa gitu. Coba. Kenapa? Sebentar. Apa coba melakukan konsultasi kemudian menghadap. Nah, janganlah, jangan seperti ini. Ini ya? Dihapus nggih, mboten langsung lampirannya itu bukti-buktinya ngoten nggih. Gini, ini diperbaikinya nanti saja. Gini maksud saya. Jadi lampiran 1 ya. Kopas aja kegiatannya, misalnya melakukan konsultasi dengan mentor, Kopas plek taruh, kemudian buktinya atau bukti dukungannya apa saja di bawahnya di 1, 2, 3 atau ABC atau dol gitu 000 kemudian di bawahnya diurut ditata. Jadi jangan seperti ini, Mbak, jangan, Mbak. Fotonya terakhir ya, Bu ya. Nah, foto terakhir gitu. Ya, sekarang Mbak Sri, boleh tidak melihat video yang Mbak Sri buat? Kayak apa videonya? Coba dibuka. Videonya saya lampirkan di sini, ada linknya gitu, Bu. Coba dibuka linknya. Ini kopian bisa apa ya enggak? Coba. Ini RPP-nya. Ini. Ya, silakan nanti apa? Oke, dibuka coba. Bisa apa enggak ya? Ini kopian, Bu. Kalau nggak bisa, masukkan ke itu, dibuka saja. Linknya di Kopas. Kalau ini belum bisa dibuka, yang pasti Mbak Sri harus siap besok ketika misal Bu Tuti minta supaya dibuka videonya. Temannya saja yang buat video-video itu ya, siapkan link-link yang jika Anda supaya membuka itu jadi gampang gitu. Siap, pokoknya mana videonya yang Anda buat supaya ditayangkan cepet, jangan sampai nggak bisa buka videonya. Oke. Sosialisasinya ini apa nih maksudnya? Pemberitahuan mau apa itu melakukan pembelajaran. Ini sosialisasinya via WA. Iya, via WA, anak-anak beserta orang tuanya itu setuju apa enggak. Saya kan minta waktu pembelajaran itu tuh, Bu. Misalnya hari untuk daring khusus menyimak itu anak-anak bisa bersamaan bisa menyimaknya itu. Makanya saya buat cuma 2 video. Tidak ada kendala di sinyal gitu saat videonya, video siswa buka sendiri ya? Iya, melalui itu. Kemudian video itu Mbak Sri berikan linknya gitu via WA gitu. Waktu siswa itu saya belum buat link, Bu. Ini linknya untuk
lampiran gitu. Yang anak-anak ada yang pakai link, ada yang asli buatan saya. Nah ya, saat mereka Mbak Sri memberikan videonya itu via apa? Video yang untuk pembelajaran disampaikan ke siswa dengan apa? Ya, ya YouTube ada, Bu. Via YouTube. Mbak Sri upload hasil itunya via YouTube ke YouTube. Iya. Apa namanya? Video yang dibuat oleh Mbak Sri diupload di YouTube. Iya. Saya upload di YouTube. Apa linknya? Video pakai akun Devasta, Bu, akun saya. Jadi yang pasti gini, yakin bahwa siswa Anda membuka video Mbak Sri gitu. Ya itu tadi saya minta khusus hari, misalnya ini ada jamnya gitu, misalnya untuk anak-anak. Ini berhubungan dengan orang tua, Bu. Misalnya anak-anak besok pembelajaran memakai video, tolong misalnya yang HP-nya itu punya orang tua atau apa itu untuk misalnya menyimak pembelajaran 1 jam apa gitu. Nanti hasilnya cukup untuk menyimak saja itu. Saat sedang pembelajaran via video itu, Mbak Sri ngamati siswanya bagaimana, ini kontrol ke siswanya caranya gimana? Saya suruh screenshot, Bu, saat menyimak dan melalui hubungan WA grup itu. Contoh pembelajarannya ini. Yang anak-anak sedang menyimak video itu tadi saya suruh. Mereka berarti di rumah ya? Ya, daring di rumah. Misalnya saat menyimak itu saya suruh mendokumentasikan. Saya suruh kirim. Terus angket itu diberikan ke siswa? Iya, terakhir. Saat saya mengajak siswa terakhir itu pengumpulan tugas PTM. Ibaratnya kemarin ada pengumpulan tugas PTM tapi namanya pengumpulan tugas. Saat pengumpulan tugas saya memberikan angket kepada siswa itu. Berarti diisi, berarti mereka ngisi sendiri? Iya. Sekolah? Ya, waktu datang ke sekolah terakhir gimana kesan. Ada berapa siswa? Muridnya Ya. Mbak Sri ada berapa? Satu kelas 25. Datang semua kemarin ngisi angket semua? Bergantian 50%, Bu. Misalnya yang sesi pertama itu 13 anak. Itu ya, datang ya 10 apa gitu. Ya, yang lain mungkin nggak tahu karena mungkin pemberitahuannya itu nggak nyampe. Pemberitahuan datang kan melalui WA, mungkin orang tua atau gimana. Yang mengumpulkan angket, yang mengerjakan atau mengisi angket kemarin berapa siswa? 20. Terakhir. Semua. Ya, 20. Tapi mereka berarti ngisi sendiri di sekolah ya? Iya, ngisi. Saya arahkan ini, Bu, contohnya angketnya. Ada fotonya nggak mereka sedang mengerjakan angket? Ada. Mana fotonya? Bentar, Bu. Ini angketnya terakhir pembelajaran tentang keterangannya ada itu sangat tidak setuju, ragu-ragu, dan lainnya ini tentang pembelajarannya. Kelas berapa, Mbak? 4.
Kelas 4 apa bisa ngisi angket, ada sangat setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu Ya gitu. bacakan Bu, bersama-sama begitu. Maksudnya mereka bisa Saya menafsirkan, jelaskan. bukan gini, maksudnya mereka bisa menafsirkan istilah ragu-ragu kayak gitu. Paham nggak yang mereka maksudkan ragu-ragu seperti apa? Mereka sudah nggak? Ya kebanyakan tenang, Ya, setuju gitu. Setuju atau tidak setuju begitu kalau tidak senang. Yang ragu-ragu itu nomor 3 jarang diisi. ya maksudnya. Ini kan kayak angket untuk orang dewasa ya. Sebenarnya kan kalau angket untuk anak kelas 4 bisa lebih disederhanakan, maksud Sederhana saya lagi. begitu. Tapi Iya. ini sudah kadung dikerjakan, ya wis tidak apa-apa. Yang penting kalau Bu Tuti besokannya dijawab gitu. Iya, iya, makasih Bu. Ya. Nih. Udah Bu ya, terima Ya. kasih. Ini yang saya nggak takutnya itu penyusunannya itu loh, saya masih belajar. Ya, dan dianalisis ya. Kemudian yang pasti Mbak Sri penting seperti tadi, lampiran dibuat per kegiatan ya, Ya. tapi jangan dipindah kotaknya seperti itu. Lampiran 1 kegiatan 1, tulis nama kegiatannya, dipindah aja kopas, tapi apa isi dari kegiatan itu, bukti kegiatannya apa gitu. Ya Mbak Nggih, Sri Bu. boleh tulis screen-nya. Nggih, nggih. Terima kasih. Ya. Oke. Ya Mbak Sri sepintas ya sudah bisa ini ya diterima, tinggal nanti dirapikan lagi. Kita masih punya waktu besok ketemu sekali lagi. Nah, ini cewek Mbak Dristia ini. Putra berapa Mbak? Baru 1. Nggak apa-apa, jangan disuruh pergi. 1, Bu. Biar saja, nggak apa-apa. Wong kita namanya belajar daring seperti ini sambil nggak masalah. Bu. Jangan disuruh pergi. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Mbak Anissa bagaimana? Lancar jaya? Iya lancar. Saya kalau jawabannya saya bingung, ini ada masalah apa nggak ada masalah, apa sudah siap benar gitu. Mbak Anissa gimana? Tidak ada kendala? Kendalanya cuma waktu itu sempat isoman aja sih, Bu. Sempat. Iya. Terus saat itu apa cara mengatasi itu, gimana diaktualisasi? Ada kegiatan yang ditukar gitu sih, Bu. Jadi kalau yang bisa saat isoman dilakukan isoman, nanti jadi kayak ditukar kegiatannya, jadwalnya. Ya tidak apa-apa. Gini, karena ini kan banyak ya peserta yang sedang aktualisasi kemudian harus isoman. Kemarin ada 1 juga ya perawat itu, akhirnya saya beri arahan tidak apa-apa karena tidak bisa pengamatan langsung gitu. Saya minta tolong nggak apa-apa, misalnya kemudian ada teman yang membantu, boleh gitu ya, karena nggak mungkin karena dia lagi isoman kemudian padahal kegiatan mereka harus mengamati langsung ke pasien misalnya seperti itu. Akhirnya ya minta bantuan ke teman, tidak apa-apa, cuma nanti kan penyelesaian mengeksekusi minta bantuan teman yang langsung ke pasien gitu, tapi untuk penganalisan dan lain-lain kan sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa ya, dalam kondisi yang memang sedang tidak memungkinkan, kita bisa ambil langkah yang lain gitu, asal secara substansi nggak terlewat gitu. Jadi silakan Mbak Anissa ya, tidak apa kalau kemarin punya kebijaksanaan, memiliki strategi teknik sendiri ya untuk aktualisasi terkait dengan kondisi kemarin, tidak apa-apa ya. Tapi tujuannya tercapai tidak? Tercapai, Bu. Tercapai ya. Apa? Ngapain Mbak Anissa kemarin? Kalau seperti yang tadi saya sudah bilang, yang saya memberikan label buat obat-obat yang mendekati. Oh iya, keluarga. ya. Itu ada berapa banyak itu yang sempat diselesaikan oleh Mbak Nisa? Kalau dikelompokannya itu yang masuk
kurang dari 3 bulan itu ada 14 item obat. Tapi dari 14 item itu bervariasi jumlahnya, kayak ada yang 5 box, 10 box, kayak gitu sih, Bu. Iya. Dijelaskan yang pasti besok hasilnya seperti apa gitu ya Mbak Anissa ya. Karena kan Mbak Anissa fisik memang ya, maksudnya ya terkait itu pelabelan dan lain-lain ditunjukkan. Ada fotonya? Ada, Bu. Ya itu ya, dievaluasinya itu diperlihatkan, jadi tidak terkait dengan prosentase dan lain-lain mungkin ya, tapi secara fisik berapa banyak gitu yang bisa diselesaikan oleh Mbak Anissa gitu, sehingga progresnya akan terlihat gitu ya. Banyak yang bisa diselesaikan Mbak Nisa kemarin. Termasuk bisa diselesaikan sih, Bu. Cuma saya fotonya itu tidak semuanya saya foto, jadi yang ada tandem terwakilkan kayak gitu, Bu, yang merah. Ya tidak apa-apa, tidak harus semuanya. Iya. Ya, masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, boleh ya. Saya Iya, mau silakan. tanya. Siapa? Ya, jadi kan aktualisasi saya kan tentang penerapan video untuk meningkatkan keterampilan membaca. Oke. Nah, pada pelaksanaannya itu kegiatan pembelajarannya itu saya berhasil membuatnya itu tiga EPP, tiga pembelajaran dengan media. Tapi campur, Bu. Jadi yang 2 itu daring dan yang terakhir itu Luring. saya minta datang ke sekolah. Ya, Itu tidak bagaimana, apa-apa. Bu, kalau begitu? Apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa. Oke. Ya. Lalu untuk buktinya itu yang daring itu saya tidak bisa memperlihatkan